Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik, Bapak absen dulu ya, agar Bapak tahu hadir dan tidaknya. Yusuf, Kamelia, Yuni, baik, silakan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tolong dicek kembali jika ada sampah di bawah meja, silakan buang terlebih dahulu. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini adalah membahas mengenai pekerjaan dan semangat kerja. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini adalah meneruskan belajar kemarin, yaitu mengenai tema 1 pembelajaran 2 subtema 1. Dalam pembelajaran itu ada 3 cakupan. Yang pertama ada PPKN, yaitu memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila. Yang kedua ada bahasa Indonesia, yaitu mencermati kosakata dari konsep ciri-ciri makna hidup serta pertumbuhan dan perkembangan di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan ekspresi lingkungan. Terus yang ketiga ada PJOK. Di sini nantinya ada mempraktikkan gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, dan perhubungan dalam berbagai pemahaman sederhana atau tradisional. Oke, baik, perlu kalian tahu bahwasannya cara gerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Tujuan bergerak pada makhluk hidup adalah untuk mencari makanan, mencari tempat, untuk membuat sarang, dan juga pula untuk menghindari musuh. Mengapa makhluk hidup dapat bergerak? Karena dia mempunyai alat gerak. Alat gerak makhluk hidup itu juga bermacam-macam. Misalnya manusia berjalan menggunakan kaki. Contoh lain juga makhluk hidup dengan menggunakan kaki pada hewan. Misalnya pada hewan dari darat ada kuda, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Ya tentu kaki itu digunakan untuk berjalan, melompat, dan lain sebagainya. Di situ pula ada makhluk hidup dengan menggunakan sirip, misalnya pada ikan laut. Sirip juga selain makhluk hidup ada yang bergerak
menggunakan kaki. Di situ juga ada makhluk hidup, ada yang bergerak dengan menggunakan sayap, antara lain seperti burung, capung, kupu-kupu, kelelawar, dan lain sebagainya. Sayap hewan juga bermacam-macam, berupa selaput, ada juga berupa jatandu. Itu merupakan dari makhluk hidup yang ada dengan menggunakan sayap. Di sisi lain pula juga ada makhluk hidup yang bergerak menggunakan sirip. Misalnya ikan mujair, lele, hiu. Kemudian sirip juga berguna sebagai dayung dan kemudi saat berenang di air. Meskipun tidak mempunyai alat gerak, makhluk itu dapat melakukan gerak. Contohnya siput, udang, cacing, dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut bergerak menggunakan otot perut. Nah, itu adalah dari makhluk hidup dengan alat geraknya. Baik, tadi kita sudah menjelaskan cara gerak makhluk hidup. Selanjutnya ada alat pernapasan makhluk hidup. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Hewan bernafas, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan trachea, dan juga ada yang menggunakan kulit. Hewan yang menggunakan pernapasan pada paru-paru ada hewan darat, misalnya ada harimau, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Hewan yang bernafas dengan insang, misalnya ada hewan air, ada ikan. Selain insang, ikan lele dan gabus bernafas menggunakan lapirin. Lapirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang berada pada daerah atau lingkungan yang dengan kadar oksigen rendah. Itu merupakan fungsi dari lapirin. Selanjutnya ada hewan ada yang bernafas menggunakan trachea, yaitu pada serangga. Misalnya ada belalang, kelabang, dan sapu. Sedangkan hewan yang bernafas dengan kulit yaitu ada cacing, katak. Kenapa dengan menggunakan kulit? Karena kulit tersebut basah, gunanya untuk menyerap oksigen. Nah, itu merupakan dari alat pernapasan pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menjelaskan cara gerak makhluk hidup, alat pernapasan. Selanjutnya ada pertumbuhan makhluk hidup, ya, perkembangan makhluk hidup. Dalam pertumbuhan makhluk hidup dapat dilihat dari perubahan ukurannya. Oleh karena itu, pertumbuhan dapat dinyatakan dalam ukuran yang panjang maupun berat. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, terjadinya perubahan fisik
dan perubahan ukuran. Yang kedua, terjadi peningkatan jumlah sel. Yang ketiga, terdapat penambahan kualitas individu. Yang keempat, dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun berat. Yang kelima, dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Terus yang terakhir, bersifat terbatas, yaitu pada usia tertentu, waktu itu sudah tidak tumbuh lagi. Selanjutnya ada perkembangan makhluk hidup. Baik, selanjutnya ada perkembangbiakan. Ada yang tahu pengertian dari perkembangbiakan itu apa? Belum? Ya, baik, Bapak kasih tahu bahwa perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya apa dalam perkembangbiakan? Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan atau melestarikan jenisnya. Pada hewan dan tumbuhan ada yang berkembang biak dengan generatif maupun vegetatif. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah perkembangbiakan generatif ini terjadi melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif ini terjadi dengan individu baru tanpa perkawinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali dari perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses perkawinan. Contohnya ada ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga opovivipar. Ovipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya bebek, ayam, burung, dan lain-lain. Setelah itu ada vivipar. Vivipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara beranak. Perkembangbiakan vivipar ini akan mengalami proses kehamilan. Contohnya ya sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Nah, setelah itu ada ovovivipar. Ovipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya ada ular dan kadal. Nah, tadi kita sudah menjelaskan perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses perkawinan. Nah, isinya ada perkembangbiakan vegetatif, yaitu terbentuknya individu tanpa perkawinan. Contohnya ada membelah diri atau bisa disebut dengan amoeba. Yang kedua ada pemisahan bagian tubuh atau bisa disebut dengan bintang laut. Yang ketiga yaitu ada tunas atau bisa disebut dengan anemon. Nah, tumbuhan ini memiliki beberapa cara untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara vegetatif dan generatif. Nah, di antara proses dalam berlangsungnya secara alami dan buatan. Di sini ada makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Terus selanjutnya ada fotosintesis. Dan yang terakhir ada beradaptasi. Nah, di sini kita akan mengulas kembali terkait prosesnya yang dapat berlangsung secara alami dan buatan. Di sini ada makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Bagian hewan juga memerlukan
tumbuhan untuk makanan. Lalu fungsinya apa? Fungsi makanan pada manusia. Mari kita simak. Yang pertama, fungsi makanan bagi manusia adalah yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber nutrisi, yang ketiga sebagai pengatur dan pelindung tubuh, dan yang terakhir sebagai pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, itu adalah fungsi makanan bagi manusia. Selanjutnya ada fotosintesis. Apa yang dimaksudnya fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Itu disebut dengan fotosintesis. Nah, yang terakhir adalah beradaptasi. Sebelum melanjutkan pembelajaran, di sini ada nomor pensil. Sekarang Bapak minta kalian berhitung 1 sampai 3, dimulai dari bagian belakang sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Paham? Yuk, kalau sudah paham, mari kita mulai hitungan, dimulai dari 1, 2, 3. Sudah? Jika sudah, selanjutnya adalah yang mendapatkan hitungan nomor 1, 2, dan 3. Silakan duduk sesuai dengan yang mendapatkan nomor demikian, karena kita akan melakukan atau membentuk kelompok kecil. Sambil mendengarkan, kita akan melakukan diskusi. Kita lanjutkan kembali ya. Kita tadi sudah membahas mengenai fotosintesis. Sekarang yaitu kita membahas beradaptasi. Baik, makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kenapa demikian? Karena jika tidak sesuai dengan lingkungannya, maka lingkungan tersebut tidak akan aman. Dalam beradaptasi ini ada macam-macam, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi tingkah laku, dan yang ketiga adaptasi fisiologi. Ini silakan dibuka lagi. Di situ ada tabel kotakan. Silakan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jika sudah, silakan dicatat di buku tulis. Jika sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ada cara gerak makhluk hidup, alat pernapasan, terus perkembangbiakan, pertumbuhan, fotosintesis, beradaptasi. Nah, tentu kita juga tidak lupa memahami tentang atau mengenal dengan lambang Garuda Pancasila. Lambang negara kita ini, Indonesia, adalah burung Garuda Pancasila. Pada perisai di situ terdapat 5 buah peruangan yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Apa saja? Di situ lambang sila kedua adalah gambar rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan
beragam. Selanjutnya yang ketiga, lambang sila ketiga di situ adalah gambar pohon beringin, yaitu artinya persatuan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, lambang sila keempat ini adalah kepala banteng, artinya rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Terus yang terakhir, lambang sila kelima ini menggambarkan padi dan kapas, artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang bintang memiliki arti, yaitu menerangi yang memberikan cahaya bagi bangsa dan negara. Itu juga memberikan cahaya seperti Tuhan Yang Maha Esa memberikan cahaya kepada hambanya yang ada di seluruh muka bumi. Maksudnya ini adalah agar negara ini dapat menempuh jalan yang benar. Bintang emas berkepala 5 yang menggambarkan agama besar Indonesia apa saja, yaitu yang pertama ada Hindu, yang kedua Islam, yang ketiga Buddha, yang keempat Kristen, dan yang terakhir yaitu Protestan. Bagaimana contoh sikap yang mencerminkan pada masing-masing sila tersebut? Tentunya di sini adalah yang pertama, percaya diri, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama atau sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Menjaga perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Perilaku ini dapat ditunjukkan sesuai cara selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur ini pada Tuhan semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu bentuk mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan ini termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya ada saling menghormati antar umat beragama. Yang terakhir yaitu tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Itu adalah merupakan contoh sikap kita dalam mencerminkan dari masing-masing sila Pancasila tersebut. Dari contoh sikap mencerminkan sila Pancasila tersebut, kita juga tidak lupa harus bersyukur kepada Tuhan, karena itu adalah wujud kita berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh bentuk pengamalan sikap pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri pengagaman makhluk hidup? Nah, tugas kalian di rumah adalah
silakan dicatat dan ditulis di rumah. Jadi sikap manakah yang sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan. Lalu tulislah waktu, cara serta alasan kamu melakukannya. Lalu dari tugas untuk kalian di rumah nanti, setelah itu besok kita akan mendiskusikan hasil kerja kalian mengenai kerja kelompok masing-masing kalian untuk nantinya kita presentasikan satu dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu nanti Bapak akan menilainya. Apakah di sini ada yang sudah paham? Jika belum, nanti bisa ditanyakan. Jangan senggan-senggan untuk bertanya. Ya, baik, karena waktu sudah habis, saya rasa Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali. Tadi di sini kita juga belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu terdapat cara gerak makhluk hidup, alat pernapasan makhluk hidup, pertumbuhan, perkembangan. Perkembangan ini isinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Itu juga ada fotosintesis dan beradaptasi. Itu juga tadi juga kita memahami mengenai dan mengenal arti dasar lambang negara kita, yaitu terdapat 5 ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila dan juga dilengkapi dengan contoh sikap kita untuk mencerminkan Sila Pancasila. Dari Bapak, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.